Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, kami dari program studi Strata 1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, saya sendiri, Zulkifli. Saya Faizah Trinuriza. Dan saya Justisia Wibinoval. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil kali skalar pada ruang vektor. Penasaran gimana? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Misalkan, kita memiliki vektor U dan V di R2 dan vektor W yaitu vektor V dikurang vektor U sebagai berikut, dan kita ingin mencari panjang vektor W. Maka, panjang vektor W adalah V1 kurang U1 kuadrat tambah V2 dikurang U2 kuadrat yang melalui operasi aritmatika sederhana didapatkan menjadi panjang vektor V kuadrat tambah panjang vektor U kuadrat dikurang 2 dikali U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Dari sini, kita definisikan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 sebagai hasil kali skalar, yaitu U dot V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Kemudian, secara umum, jika di Rn, U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah dan seterusnya sampai tambah UN Vn. Panjang vektor U didefinisikan dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat jika di R2, sedangkan jika di R3, panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Sehingga secara umum, jika di Rn, panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai UN kuadrat. Secara geometris dapat kita lihat seperti gambar berikut. Jika kita perhatikan vektor U yang melalui titik asal tersebut membentuk segitiga siku-siku terhadap sumbu X, sehingga kita dapat memanfaatkan rumus Pythagoras. Kita peroleh panjang U kuadrat sama dengan OR kuadrat ditambah OT kuadrat sama dengan OI kuadrat ditambah OS kuadrat ditambah OT kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Penting untuk diketahui juga bahwa sifat-sifat pada perkalian skalar vektor sebagai berikut. Misalkan U, V, dan W adalah vektor di R2 dan alfa beta adalah skalar, maka sifat yang pertama U dot V sama dengan V dot U. Buktinya sebagai berikut. U dot V berarti U1 dikali V1 tambah U2 dikali V2. Karena U1, V1, U2, dan V2 merupakan skalar, maka berlaku hukum komutatif, sehingga U1 V1 tambah U2 V2 sama dengan V1 U1 tambah V2 U2 yang merupakan V dot U. Sifat yang kedua, alfa U dot beta V sama dengan alfa beta U dot V. Buktinya sebagai berikut. Alfa U dot beta V sama dengan alfa dikali U1, U2 dot beta dikali V1, V2. Karena alfa dan beta merupakan skalar, maka ini sama dengan alfa U1, alfa U2 dot beta V1, beta V2 yang sama dengan alfa U1 beta V1 tambah alfa U2 beta V2 sama dengan alfa beta dikali U1 V1 tambah U2 V2 yang menghasilkan alfa beta dikali U dot V. Sifat yang ketiga, U dot V ditambah W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Buktinya sebagai berikut. U dot V tambah W sama dengan U1, U2 dot V1, V2 ditambah W1, W2. Menjumlahkan V dan W menghasilkan U1, U2 dot V1 tambah W1, V2 tambah W2. Dengan hasil kali skalar memberikan U1 dikali V1 tambah W1 tambah U2 dikali V2 tambah W2. Dengan operasi aritmatika sederhana dan pengompokan, kemudian didapatkan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U1 W1 tambah U2 W2 yang menghasilkan U dot V tambah U dot W. Dan sifat yang terakhir,
U dot U lebih dari sama dengan 0. Buktinya sebagai berikut. Pertama, U dot U lebih dari sama dengan 0. Kita ketahui bahwa U dot U sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kemudian, karena U1 kuadrat lebih dari sama dengan 0 dan U2 kuadrat juga lebih dari sama dengan 0, maka jelas bahwa U dot U yaitu U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat bernilai lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa U dot U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0,0. Untuk membuktikannya, maka kita perlu membuktikan bahwa jika U dot U sama dengan 0, maka U sama dengan 0,0, dan jika U sama dengan 0,0, maka U dot U sama dengan 0. Yang pertama, U dot U sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan 0. Satu-satunya solusi untuk U1 dan U2 adalah U1 dan U2 sama dengan 0. Karena jika salah satu dari U1 atau U2 tidak bernilai 0, maka U dot U yaitu U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat akan bernilai lebih dari 0, sehingga U sama dengan 0,0. Kemudian, U dot U sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Karena U1 dan U2 bernilai 0, maka U dot U sama dengan 0. Karena keduanya terbukti, maka terbukti bahwa U dot U lebih dari sama dengan 0 dan U dot U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0,0. Selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Misalkan vektor U dan P sebagai berikut. Dan W1 adalah proyeksi U terhadap P dan W2 adalah vektor yang ortogonal dengan P. Sedemikian sehingga W1 ditambah W2 sama dengan U. Karena W1 dan P adalah sejajar, maka W1 sama dengan K dikali P, di mana K adalah suatu skalar. Sehingga U adalah K dikali P ditambah W2. Selanjutnya, U dot P sama dengan K dikali vektor P ditambah vektor W dot P. Dengan penjabaran tersebut sebagai berikut, maka karena W2 tegak lurus dengan P, sehingga W2 dot P sama dengan 0, maka menghasilkan U dot P sama dengan K dikali panjang vektor P kuadrat, sehingga diperoleh K sama dengan U dot P dibagi panjang vektor P kuadrat. Karena W1 sama dengan K dikali vektor P, dengan mensubstitusikan nilai K, maka akan diperoleh W1 sama dengan U dot P per panjang vektor P kuadrat dot P. Selanjutnya kita akan membahas tentang panjang vektor W1. Panjang vektor W1 sama dengan panjang vektor U dot P dibagi panjang vektor P kuadrat dikali vektor P. Karena U dot P dibagi panjang vektor P kuadrat adalah suatu skalar, maka panjang vektor W1 ekivalen dengan nilai mutlak dari U dot P dibagi panjang vektor P kuadrat dikali panjang vektor P. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi hasil kali skalar. Kalian dapat memperluas lagi mengenai materi hasil kali skalar ini, yaitu dengan materi ruang hasil kali dalam. Kenapa ruang hasil kali dalam? Karena ruang hasil kali dalam adalah bentuk perumuman dari hasil kali skalar, di mana ruang hasil kali dalam ini dapat digunakan dalam suatu proses ortogonalisasi yang dinamakan proses Gram-Schmidt. Kalian juga dapat mencari literatur tentang ruang hasil kali silang, karena di R3 perkalian skalar dapat dioperasikan bersama dengan perkalian silang. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.